dibulatkan tadi, sehingga Anda dapatkan berapa nilai A-nya, sekian, nilai B-nya, sekian ya. Sehingga rumusnya akan menjadi ini, karena A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu kan ya, A-nya adalah 1084, B-nya adalah minus 00785, maka Anda bisa tinggal mendapatkan pada segel sekian 10 pangkat 4, itu nilai reaktornya adalah berapa? Ya 526 megapascal. Kemudian yang ditanyakan berikutnya, kalau saya punya tegangan 385, N-nya berapa? Ya tinggal masukkan aja rumusnya di sini, N-nya. SF-nya berapa kan? Berarti SF-nya sekarang 385 ya. Dibagi ini dari rumus ini ya, sama ya rumusnya. Sekarang kita tulis, kita tahu SF-nya adalah 385, dibagi 10 pangkat 1084, ini pangkatnya dikalikan pangkat 1/085 ya, supaya ini jadi pangkat 1 ya, sehingga kita dapatkan N-nya sekian. Jadi N-nya adalah 53,3 10 pangkat 4 cycle. Ya, begitu ya. Paham? Jadi maksudnya, jadi kenapa kita buat ini, kita pengen memperkirakan SN curve berdasarkan uji tarik statis. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya. Nah, sekarang itu anggapannya endurance limits-nya sempurna ya, diuji dengan kekerasan yang bagus, macam-macam yang. Nah, endurance limit itu juga akan bisa turun dengan banyak faktor di sini. Ya, K ini kan faktor. Jadi banyak yang ya Kak, S aksen E itu kan dari estimasi dari ultimate ya tadi. Ya, ini bisa turun di sini karena ada banyak faktor. Jadi di sini misalkan surface-nya, kekasarannya beda, misalkan juga akan menurunkan di sini. Dan namanya faktor ini mestinya nilainya lebih kecil dari 1, karena ini perkalian kan ya. Dia mesti nilainya KA, KB, KC, KD ini akan lebih kecil dari atau lebih besar ya, lebih kecil dari 1 supaya ininya turun kan begitu, karena dia akan memperburuk keadaan dari SE-nya yang awalnya tinggi menjadi berkurang. Jadi ada banyak faktor di sini, yang KA itu adalah surface condition-nya, kekasarannya, kemudian ada size modification-nya, kemudian ada load modification-nya, ada temperatur juga akan mempengaruhi, reliability factor, dan yang lain-lain. Itu yang akan bisa berpengaruh. Ya, yang pertama adalah tentang surface factor atau KA. Jadi di sini dikatakan bahwa tegangan itu akan cenderung lebih besar pada permukaan. Jadi surface finish ya, permukaan ini, hasil permukaan ini akan menyebabkan di sini adalah impact pada initiation crack. Jadi fungsinya ini, survey factor ini adalah fungsi dari ultimate strength-nya. Jadi fungsinya ini, dan sehingga Anda dapatkan di sini K itu KA itu adalah A, itu ultimate strength-nya pangkat B ya, A-nya juga yang dari tadi.
Jadi ini adalah surface finish-nya, prosesnya ya, pakai ground, pakai mesin atau cold drawing, hot roller, dan forging itu akan mempengaruhi dari faktor permukaan tadi. Jadi nilai A, nilai B-nya, ini nilai B-nya ya. Kalau faktor A-nya di sini, jadi ini ada dua satuan, megapascal dan satuan British ya, pound. Jadi rumus A-nya di sini ada dua, tergantung dari ininya, tapi kalau B-nya hanya satu komponen karena dia adalah eksponennya. Ya, sehingga kita dapatkan A dan B. Jadi prosesnya apa di sini? Proses surface finish-nya apa? Jadi suatu material sama, tapi kalau surface finish-nya beda, maka akan mendapatkan A dan B yang beda di sini. Sehingga Anda bisa mendapatkan KA-nya berapa di sini. Jadi ini A-nya berapa, B-nya berapa, masukkan di sini, Anda akan mendapatkan faktor permukaannya. Jadi ini contohnya, suatu baja mempunyai ultimate strength 520 dengan machining surface ya. Surface-nya di machining, maka berapa KA-nya ya. Anda dapatkan tadi kalau prosesnya adalah machining surface, maka Anda cari A dan B-nya berapa di situ. Surface machining ini A dan B-nya adalah ini 4,51 min 0,28 ya. Maka Anda dapatkan A dan B-nya, masukkan di sini, Anda dapatkan berapa nilai KA-nya ya. Tentunya tadi seperti tadi harus di bawah 1 kan nilainya. Ini di bawah 1 ini. Oke, ini mencari KA ya. Sekarang kalau mencari KB. Jadi bagaimana mencari KAB? Ini adalah deskripsinya. Jadi apa di sini? Suatu bagian yang lebih luas di sini mempunyai permukaan yang lebih besar, maka akan ada high stress level di sini. Ya, sama di sini. Yang penting di sini adalah faktornya di sini. Jadi KB itu tergantung dari diameter ya. Diameternya di sini. Kalau diameternya ini bentuknya silinder ya, bentuknya silinder. Kalau diameternya antara 0,11 dan 0,2 itu nilai KB-nya sekian. Kalau di antara 2 sampai 10 lebih tinggi nilainya sekian, tentunya lebih besar ya, lebih besar dari ini kan ya. Kemudian di atasnya lagi nilainya lain-lain lagi. Jadi ini menyatakan nilai KB. Nah, tapi KB ini kalau kena beban aksial tidak mempunyai efek ya, sehingga KB-nya nilainya 1. Maksudnya beban tarik tadi kan prosesnya kan bending ya. Proses fatigue itu saat mengujinya kan bending. Bukan fatigue ke arah aksial, sehingga kalau bebannya aksial ya KB-nya nilainya 1. Ya, kemudian ya ini bagaimana mendapatkan diameter ya. Jadi untuk benda yang bentuknya bukan silinder ya, parts that are not round and rotating, jadi tentunya jarang ya yang berputar, mesti bentuknya silinder ya. Tapi kalau ada di sini bagaimana mendapatkan nilai KB-nya tadi itu dengan rumus pendekatan di sini. Jadi
berapa mendapatkan nilai D-nya, karena tadi kan rumusnya D ya, sehingga untuk itu bisa kita dekati. Jadi untuk for rotating cross section, maka di sini 95 stress areanya adalah suatu ring di sini. Ring itu berarti kan silinder yang ada lubangnya. Jadi kalau itu didapatkan di sini ya, kalau silinder ada lubangnya itu A 99-nya itu adalah nilainya ini. Jadi menjadi 0,0766 D. Jadi tergantung D. D-nya masih D ya. Jadi dia nggak tahu ringnya nilainya berapa ya, nggak tahu tebal ringnya berapa, tapi di sini nilainya ada 95%-nya begitu. Jadi ini D dikurangi 90% D itu ya. Jadi itu kalau porosnya bukan silinder ya, porosnya bukan silinder tapi dia ada lubangnya begitu, tentunya nilai KB-nya berbeda. Ya pakai dianggap 95 per 0,95 ini ya. Jadi sedang ini kalau untuk yang non rotating round, bukan berputar secara ini nilainya sekian. Jadi dia dia tidak berputar ya, mungkin bebannya tadi kan bending tadi kan berputar ya. Kalau tidak berputar mungkin bebannya arah lain, arah aksial begitu, mungkin nilainya akan berbeda. Jadi itu intinya bagaimana mendapatkan nilai KB. Tergantung dari ini bentuk-bentuk penampangnya ya. Ini kalau penampangnya rektanguler nilainya berapa itu. Jadi bagaimana mendapat KB itu di samping kalau tadi rumus atasnya kan tadi kan untuk benda yang bentuk silinder kan ya. Kalau itu bentuknya silinder tapi ada lubangnya, bagaimana nilai KB-nya. Kemudian kalau bentuknya kotak atau rektanguler dengan H kali B ini berapa nilainya, itu seperti ini. Ya, ini banyak bentuknya ya, kalau namanya penampang kan bentuknya macam-macam, bisa ada yang bentuk kotak, bentuk silinder, bentuk kotak, bentuk I, itu bagaimana mendapatkan diameternya, itu seperti ini. Ya, ini contohnya. Misalkan saya punya shaft atau poros baja yang kena beban bending 32, ini bukan rotating ya, ini bending saja, tidak ada rotatingnya. Bisa bentuknya ini diameternya sekian, kemudian ada filletnya, apa ini, putting fillet shouldernya 38 mili, kemudian material shaftnya adalah tegangannya 690, ditanyakan berapa faktor KB-nya jika shaft itu digunakan untuk rotating mode dan non-rotating mode ya. Jadi ini itu ya. Kalau rotating mode ya kita mengikuti rumusnya di sini. Kalau diameternya berapa, kemudian materialnya apa ya, itu bisa kita pakai persamaan dari tadi 620. Kita kembali lagi persamaan 620, itu rumus yang mana? Ya ini tadi ya rumusnya, yang pakai rumus 60, karena bentuknya kan silinder. Bentuknya silinder ya kita pakai rumus ini, diameternya berapanya kita pakai ini ya. Oke, kita pakai rumus ini, KB-nya berapa. Kemudian dari KB sekian ini, dari tabel 63 kita dapatkan, karena tadi kan ada rotating dan non-rotating ya, kita dari DE-nya,
itu adalah 0, dengan tabel ini ya 63 kita dapatkan DE-nya sekian. Tabel 63 dan enggak tadi. Ini tadi. Ya. Ini kan tabel 03 ya. Ya, tabel 03 ini kan ya. Untuk rotating itu DE-nya adalah sekian. Jadi dari tabel ini jika DE-nya sekian, maka KB-nya sekian. Jadi ini yang KB rotating ya. Ini KB rotating dan ini KB untuk non rotating, kita harus mencari DE-nya dulu. Jadi pertanyaannya yang rotating mode dan non rotating mode. Jadi kalau yang non rotating kita D-nya kita cari yang DE-nya. Berapa DE-nya begitu. Ya, baik itu untuk apa KB, kemudian yang KC itu loading faktor. Loading faktor itu adalah bending, aksial, dan torsi. Masing-masing beda ya. Kalau bending itu nilainya 1, tadi karena memang hasil pengujiannya adalah uji bending. Kalau aksial lebih kecil, yaitu 0,85, sedangkan torsi itu 0,59. Nah, angka-angka ini didapat dari mana? Jadi angka-angka ini itu didapat dari eksperimen ya, dari dia melakukan eksperimen kalau bending berapa dengan benda yang sama dikasih apa? Kasih aksial berapa, kemudian dari di torsi berapa, dari bendanya itu tidak di bending tapi ditarik tekan begitu, atau torsi itu dipuntir begitu, dia akan mempunyai nilai K berapa ya. Oke, kemudian faktor temperatur juga begitu ya, temperatur tinggi tentunya mempunyai nilai yang berbeda. Jadi kalau temperaturnya naik, tentunya biasanya menjadi lebih rendah. Jadi yang awalnya 1 ya, bisa naik kecil ya, lebih naik sedikit, tapi akhirnya menjadi lebih kecil dari 1. Ya, sehingga kita dapatkan KD itu adalah ST per SRT. Ini kan ST per SRT-nya kan ini. ST itu tensile strength-nya pada temperatur operating temperatur ya. Sedangkan SRT itu tensile strength pada temperatur ruang ya. Temperatur yang uji biasa itu pakai itu, kemudian kalau kita uji dengan temperatur yang tertentu naik, maka rasionya berapa gitu ya. Jadi rasio ini temperatur kamar, ini temperatur pada saat operasinya. Sehingga Anda dapatkan nilai KD-nya ya. Jadi ada contoh bagaimana mendapatkan nilai KD berdasarkan rumus ini. Kemudian ada faktor yang berikutnya E dan ABC. D, E, yang E tentang reliability faktor. Reliability faktor itu faktor reliability-nya ini adalah 50% ya, ini 56 ini. Bagaimana kalau reliability-nya lain itu yang dipakai ini adalah reliability-nya adalah dipakai 5%. Tapi kalau yang lain bagaimana itu yang ini. Jadi faktor KI-nya ini kalau 5% dari 1 ya, kalau 90% itu nilainya turun di sini.
lagi sampai apa? Apa saja mati. Ya, sampai F ya sudah ada ini kita selesaikan sekalian ini sudah sampai ya yaitu tenaga PP sudah. Sekarang F itu adalah efek faktor. Efek faktor itu banyak sekali ya, ananya parameternya. Bagaimana kita mendapatkan dari faktor itu bisa karena konsentrasi faktor atau loss sensitivity yang kita dari nilai nya dulu. Ya maka di sini akan ada dapatkan strategi yang I-nya ya, I-nya ini 0, I-nya 0 itu artinya kan KF sama dengan KP, KF sama dengan KP ketika nilainya sama dengan nilainya 1 ya, kalau di 0 maka ini KF-nya 1. Sedangkan kalau 1 punya 1 maka KF-nya sama-sama dengan P. Jadi Anda dari nilai-nya dulu supaya kita dapatkan dari KF itu kalau namanya konsentrasi faktor. Ya ini menjadi ya kalau namanya sekian Anda dapatkan ini dengan tahu maka Anda dapatkan berapa KF-nya. Ya ini kalau saya torsi untuk torsi kita pakai FFS ini torsi ya. Juga begitu caranya mencari loss-nya berapa. Jadi bagaimana dari FKP-nya tahu maka KF-nya sudah diketahui ya ini untuk bisa mencari kita tahu akar dan R-nya itu ada gambarnya ya. Waalaikumsalam. Ya jadi ini ya Anda bisa mencari nilai dari AF-nya contohnya satu poros selangkaining dengan tegangan materialnya sekian, filiknya, radius filiknya ini konsentrasi tegangan berdiri ada radius filiknya 3 mm. Kemudian connecting diameternya ya saja 32 ke 36 ya, jadi tingkat ya diameter porosnya tingkat karena ada radiusnya ini. Maka ditanyakan berapa KF-nya ya. Jadi kita jadi nilai PP-nya ya jadi besar itu yang tadi ya kalau lebih besar kecil jadi ini nilainya berapa R-nya yang radiusnya juga dengan NS jadi kecil berapa itu nilai dari sekian maka dari grafik Anda mendapatkan berapa KT-nya dengan adanya KT itu kita masukkan di sini Anda akan dapatkan KF-nya. Jadi dari KT tersebut Anda dapatkan berapa nilai C ya, nilai C untuk material yang ini berapa Anda dapatkan C maka Anda dapatkan KF-nya. Ya begitu ya. Jadi itu. Oke, mungkin untuk kuliah ini sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Jadi kita sudah sampai di ending limit
pengaruh dari faktor-faktor yang lain. Jadi untuk ETS dan kuisnya ya, kuis di gabungan ETS, materinya sampai di sambungan ya. Jadi materinya sampai di sambungan sambungan pelabuhan sambungan laras, sama kita sebelumnya kan ada ya, itu sebetulnya bagian dari itu ada proses desain dan kemudian ada material dan apakah geometri ya, sesuai dengan yang babnya di 6D ya, isinya ya. Kita akan lihat lapusnya ya, seperti ini ya. Ya, materi pertama konsep perancangan, kemudian beban dan tegangan ya, ya semuanya kembali lagi ke beban tegangan dan semua tegangan yang kemudian tegangan pada sambungan ya, sambungan tuling, sambungan bawah dan sambungan ini. Untuk ini yang kita belum ya, setelah ETS baru itu tentang materi yang akan disukan untuk minggu depan ini. Minggu ketujuh kan minggu depan adalah waktunya ETS, jadi kuisnya ikut kuis ETS tersebut sehingga waktunya memang agak panjang ya, sesuai batas maksimalnya kan kalau setengah jam ya, kalau itu sesuai dengan jadwal kuliah dia 2,5 jam dan tidak ada kuis 1 dan kuis 2 ETS itu jadi satu karena uangnya tidak mencukupi untuk kalau orang sehingga kalau saat ETS kan sudah terjadwal dan uangnya disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Oke, sampai di situ ada yang perlu ditanyakan kan sebelum saya tutup. Absennya sudah semua. Baik ya. Jadi untuk depannya nggak tahu ini bisa kapan dan ternyata tadi listriknya nggak ada. Jadi kelas listriknya nggak ada terus di sana ya. Ya kita lihat perkembangannya ya, saya laporkan ke departemen bagaimana uangnya ya untuk selanjutnya ya. Untuk minggu 9 ya setelah itu nanti apanya bagaimana kita lihat perkembangannya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.